Sintayong main turunin line up kayak gitu. Gue asli, this time kali ini gue kritik Sintayong. Gue nggak paham pergantian pemain sama sekali. Ini eksperimenan. 5 keputusan membingungkan Shin Tae-yong di Cina versus Timnas Indonesia. Netizen, jangan main-main lagi STY. Kevin Dix gabung, Asnawi Mangkualam tersingkir di laga Timnas Indonesia versus Jepang. Lima keputusan membingungkan Shin Tae-yong di Cina versus Timnas Indonesia. Netizen, jangan main-main lagi STY. Shin Tae-yong melakukan sejumlah rotasi terhadap tim inti pada laga kali ini. Lantaran Timnas Indonesia menelan kekalahan, pertanyaan pun banyak mengalir terkait keputusan Shin Tae-yong. Berikut keputusan Shin Tae-yong yang dianggap membingungkan di laga Cina versus Indonesia. Pertama, Eliano Reijers tak masuk daftar 23 pemain. Eliano Reijers tidak masuk dalam daftar 23 pemain untuk lawan Cina. Hal ini jadi salah satu pertanyaan yang mengapung. Bila keputusan ini murni karena pertimbangan teknis, hal ini jadi makin dipertanyakan mengingat Sandy Walsh juga disebut tidak dalam kondisi 100% bugar. Eliano padahal bisa jadi sosok pengganti untuk posisi wingback kanan saat Timnas Indonesia butuh perubahan. Kedua, Tom Haye tidak main sebagai starter. Dengan usia 29 tahun, Tom Haye seharusnya bisa jadi salah satu pemain paling berpengalaman di Timnas Indonesia. Namun Tom Haye tidak dipilih Shin Tae-yong sebagai starter. Tom Haye baru masuk di babak kedua saat Timnas Indonesia tertinggal 2 gol. Tom Haye pada akhirnya jadi sosok yang mencetak 1 gol balasan untuk Timnas Indonesia di babak kedua. Dalam beberapa pertandingan Timnas Indonesia, Tom Haye tidak bermain penuh. Mungkin faktor kekuatan fisik bisa jadi alasan, tetapi bila itu yang jadi pertimbangan, Tom Haye dinilai banyak orang seharusnya lebih dulu dimainkan sebagai pemain inti lalu ditarik keluar ketika sudah kelelahan. Ketiga, tidak memainkan penyerang saat kuasai permainan dan mengejar ketinggalan. Timnas Indonesia menguasai permainan di babak kedua. Dalam momen krusial ini, Timnas Indonesia tidak menurunkan sosok striker seperti Dimas Drajat yang ada di bangku cadangan sebagai target man di kotak penalti. Karena STY sudah menggunakan 3 pergantian di awal babak kedua, ia hanya punya 2 pergantian pemain lagi di sepanjang babak kedua. Pergantian itu digunakan untuk memasukkan Malik Rizaldi dan Pratama. Keempat, Asnawi Mangkualam terlalu lama dipasang saat tak dalam performa terbaik. Harus diakui Asnawi Mangkualam tidak bermain di level terbaik miliknya saat diturunkan sebagai pemain inti lawan Cina. Namun Shin Tae-yong tidak segera menarik keluar kapten Timnas Indonesia tersebut. Asnawi sering kehilangan momentum ketika Timnas Indonesia menyusun serangan. Meski demikian, Shin Tae-yong masih mempercayakan posisi tersebut pada Asnawi hingga menit ke-85. Dan kelima, Rizky Ridho ditempatkan di bangku cadangan di awal laga. Shin Tae-yong memutuskan menempatkan Rizky Ridho sebagai cadangan dalam laga lawan Cina. Hal ini jelas lantaran STY ingin memberi ruang pada Shane Patinama sebagai wingback kiri namun tidak ingin menempatkan Kelvin Verdong sebagai pemain cadangan. Padahal setelah Jordi Amat dipastikan cedera, banyak yang meyakini Rizky Ridho bakal main mendampingi Jai Itzes dan Mees Hilgers sebagai bek tengah. Rizky Ridho baru bermain di awal babak kedua saat Indonesia sudah ketinggalan 2 gol. Di laga ke depan, Shin Tae-yong memang sepertinya harus memilih memainkan salah satu Kelvin Verdong atau Shane Patinama sebagai wingback kiri dengan tidak mengorbankan posisi bek tengah agar keduanya bisa bermain bersamaan. Melihat hal itu, netizen Indonesia nampak gregetan dengan keputusan yang diambil Shin Tae-yong di laga Timnas Indonesia melawan Cina.
Mereka pun terlihat memenuhi Instagram resmi Shin Tae-yong dan memberikan pendapatnya soal pertandingan skuad Garuda semalam. Menurut para netizen, kali ini pelatih asal Korea Selatan itu blunder dengan strategi yang dilakukannya. Strategi yang salah itu berakhir dengan kalahnya timnas Indonesia dan gagal mendapatkan poin di pertandingan kali ini. Anda blunder malam ini, coach. Sekarang bukan saatnya coba-coba lagi, coach, tulis seorang netizen dengan akun Lu di akun Instagram Shin Tae-yong. Pendapat senada pun diungkapkan beberapa netizen lainnya. Banyak yang beranggapan strategi malam tadi buruk. Banyak pula yang menyayangkan keputusan Shin Tae-yong yang kerap mengganti formasi. Jangan bereksperimen dengan pemain lagi, coach, tulis akun Instagram Zai. Selain kritik yang menjelaskan kesalahan strategi, tak sedikit netizen yang marah dan meminta agar STY keluar dari posisi pelatih. Bahkan, saat ini Taga, Styout yang meminta Shin Tae-yong untuk mundur sedang banyak dibicarakan. Sudah dikasih pemain bagus, fasilitas charter pesawat, game plan bapuk, ini marah bukan karena kalah tapi pemilihan starting bapuk Styout, tulis akun Kun. Permainan timnas Indonesia melawan Cina malam tadi memang mendapatkan banyak kritikan. Sebab, meski menguasai bola lebih banyak daripada Cina, namun skuad Garuda hanya mampu menghasilkan 1 gol. Adapun penguasaan bola skuad Garuda sebanyak 76%, berbanding jauh dengan Cina yang hanya 24%. Nampaknya, permainan negeri tirai bambu lebih efektif menghasilkan gol yang akhirnya membawa kemenangan bagi timnya. Sementara penguasaan bola yang dilakukan tim asuhan STY tersebut kurang efektif dimanfaatkan para pemain. Shin Tae-yong pun mengakui ada kesalahan yang dilakukan di lini pertahanan sehingga tercipta gol pertama. Kesalahan itu yang akhirnya berujung kekalahan bagi skuad Garuda sampai akhir pertandingan, meski kekalahan sempat menipis saat Hom Haye berhasil membobol gawang Cina. Tak hanya itu, Shin Tae-yong juga mengaku tak menyangka permainan negeri tirai bambu akan lebih banyak memainkan bola-bola panjang. Di pertandingan selanjutnya, kami akan mempersiapkannya lebih baik lagi, ujar STY di konferensi pers usai laga. Kevin Dix gabung, Asnawi Mangkualam tersingkir di laga Timnas Indonesia versus Jepang. Tim nasional, Timnas Indonesia bakal kedatangan 1 pemain keturunan lagi, yakni Kevin Dix, dalam waktu dekat ini. Menariknya kedatangan Dix disebut-sebut akan menjadi ancaman untuk Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam lantaran dirinya bisa tersingkir dari daftar pemain untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 selanjutnya. Ya, seperti yang diketahui PSSI sudah mengumumkan nama Dix tengah dalam proses naturalisasi. Bek FC Copenhagen itu jelas akan menambah sisi pertahanan skuad Garuda yang ternyata sampai saat ini masih rapuh. Terbukti timnas Indonesia baru saja kalah 1-2 dari Cina di matchday keempat grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Nahasnya 2 gol yang dicetak Cina semuanya berawal dari blunder yang dilakukan lini belakang skuad Garuda. Permainan Asnawi Mangkualam, Shine Patinama, hingga Witan Sulaiman pun menjadi sorotan di laga tersebut, terutama Kapten Timnas Indonesia. Banyak pencinta sepak bola tanah air yang menilai permainan Asnawi benar-benar kurang baik saat melawan Cina. Lantas netizen pun berharap PSSI bisa sesegera mungkin menaturalisasi Dix. Dengan harapan Dix bisa menggantikan Asnawi Mangkualam di laga Timnas Indonesia selanjutnya. Terdekat, pasukan Shin Tae-yong akan melawan Jepang dan Arab Saudi di matchday kelima dan keenam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada pertengahan November 2024 mendatang. Jika Dix berhasil dinaturalisasi, maka pilihan STY di sisi bek kanan akan melimpah. Sebut saja seperti Dix, Sandy Walsh, Eliano Reijers, dan tentunya Asnawi. Namun, tentunya Shin Tae-yong tak bisa membawa semua pemain tersebut, sehingga ada pemain yang kemungkinan tidak akan dibawanya saat Timnas Indonesia versus Jepang. Bila melihat dari performa Timnas Indonesia versus Cina, maka nama Asnawi menjadi pemain yang paling mungkin untuk dicoret agar Dix bisa masuk di pertandingan Timnas Indonesia versus Jepang. STY jelas tak bisa bermain-main lagi di sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya saat ini Timnas Indonesia masih tertahan di peringkat kelima grup C dengan 3 poin,
beda 2 angka dengan Australia, Bahrain, dan Arab Saudi yang berada tepat di atas skuad Garuda.